ibadahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain Ibn Khuraithi haddatsana Fadl bin Musa an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abi Hurairah, beliau bercerita, karena Rasulullah, ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yusalli, melakukan salat hatta tarima qadamahu, sampai membengkak kaki beliau. Wakila lahu, kemudian ada yang berkata kepada beliau, ataf'alu hadza, kau melakukan seperti ini ya Rasulullah? Wa ja'aka, telah datang jaminan untukmu. Annallaha qad, telah ja'aka, telah datang. Apa yang datang ya? Jaminan. Telah datang, annallaha, sesungguhnya Allah, qad ghafara laka, telah mengampunimu, ma taqaddama min dzambika, dari yang dahulu dari dosamu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Jangan difahami Nabi punya dosa. Maksudnya, kau tidak akan punya dosa. Kenapa engkau melakukan sampai seperti itu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, ini sama seperti hadis yang kemarin, afala akunu abdan syakura, apakah enggak boleh aku untuk mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku dalam bentuk kesehatan tubuh, dalam bentuk nikmat. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu, nah ini yang diambil oleh para ulama, mendefinisikan syukur adalah menggunakan apa yang Allah berikan untuk yang Allah ridhoi, itu syukur. Mengucapkan alhamdulillah bagian daripada syukur. Tapi yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menggunakan apa yang Allah berikan dari nikmat-nikmat tersebut untuk Allah. Kita menggunakan nikmat untuk Allah. Badan sehat untuk beribadah. Harta untuk berderma. Mata, nikmat Allah digunakan untuk membaca Al-Quran, memandang orang tua dengan penuh hormat dan kerinduan. Itu syukurnya, dan Nabi melakukan itu semuanya, badan sehat, dan Nabi menikmati. Sudah kami dijelaskan pada pertemuan yang lalu, itu kan Nabi. Bagi beliau yang namanya sholat akan selalu jadi hiburan beliau. Senang beliau di dalam sholat. Kalau orang senang, ya menikmati. Tapi kalau kita sebagai umatnya, di saat sudah mulai capek, ada kejenuhan, nggak boleh kita paksain sholat terus, malah tidak baik nanti. Tapi sholatlah di saat kita dalam keadaan nyaman, agar kita tidak menganggap ibadah itu menjadi beban yang menyiksa. Hadatsana Isa bin Uthman bin Isa bin Abdurrahman Ar-Ramli, hadatsana Ammi Yahya bin Isa Ar-Ramli anil Amash Nabi Salih Nabi Hurairah qala, kana, ada dari Abu Hurairah, karena Rasulullah, ada Rasulullah yakumu, beliau bangun malam, yusalli, salat, hatta tantafikha qadamahu, sama kurang lebihnya, sampai membengkak kaki beliau. Fayuqalu lahu, kemudian ditanya bagi Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, taf'alu hadza, kau melakukan seperti ini, wa qad ghafarallahu, dan Allah telah mengampunimu, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dari dosamu yang dulu dan akan datang. Kau tidak punya dosa, kenapa kau lakukan sampai seperti ini? Jawabannya, afala akunu abdan syakura. Sama haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Aswad bin Yazid qala sa'atu Aisyah, aku bertanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha an salati Rasulillah, tentang salatnya Rasulullah bil laili, di malam hari. Tanya, ada orang bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang salatnya di malam hari. Wa qalat, Sayyidah Aisyah menjawab, kana yanamu awwalal laili thumma yaqum. Nabi tidurnya awal lail. Awal lail di sini bukan setelah maghrib, bukan. Biarpun awal itu bisa dipahami dari siaknya yang lain, Nabi melarang kita tidur setelah maghrib, sebelum sholat isya dan indah. Jadi di sini maksudnya isya awal, maksudnya setelah isya, setelah melakukan sholat isya beliau tidur awal lail. Tsumma yaqumu, kemudian beliau bangun. Wa idza kana minas sahari, kalau sudah menjelang sahur, waktu di saat waktu sahur, ya waktu sahur kita sebelum fajar, sebelum subuh, autaro, Nabi melakukan sholat witir. Tsumma ata firasyahu, kemudian beliau datang ke tempat pembaringannya, istirahat. Fa idza kana lahu hajatun, kalau beliau punya hajat, alamma, dia beritahu bi ahli, kepada keluarganya. Ini hajat pribadi. Jika beliau punya hajat pribadi, ya biasa, wajar, sebagai
Nabi akan tapi beliau juga manusia yang punya hajat pribadi sebagai manusia seperti kalau orang lain makan dan minum. Punya hajat kepada istri beliau belum beritahu. Fa idza sami'al adzan, kalau mendengar adzan, ini maksudnya bagaimana Nabi itu dengan ibadah, istirahat dengan istri beliau. Fa idza sami'a al-adzan, kalau beliau mendengar adzan, wathab, semacam melompat, bergegas, bangun cepat. Fa in kana junuban, kalau beliau dalam keadaan junub, afadha alaihi minal ma'i, beliau mengguyur mandi besar maksudnya. Wa illa, kalau tidak sampai junub, tawaddo'a, beliau mengambil air wudu, wa kharaja ila sholati, kemudian melakukan salat, keluar untuk salat. Itulah gambaran tentang perindu Allah dan Rasul, perindu Allah baginda Nabi Muhammad, dan nanti juga sama. Perindu Allah dan Rasulnya dari umat Nabi Muhammad akan bergegas. Jadi kalau mendengar waktu ibadah, semangat, senang. Imamnya adalah baginda Nabi SAW. Haddatsana Qutaibatu bin Sa'id an Malik bin Anas. Haddatsana Ismak bin Musa al-Ansari. Haddatsana Ma'dun an Malik an Makhramata bin Sulaiman an Quraib an Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, annahu, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, akhbarahu an Ibn Abbas, Sayyidina Abdullah Abbas memberikan kabar kepada Sulaiman kepada Quraib, annahu bata inda Maimunata. Sayyidina Abdullah bin Abbas suatu ketika menginap di rumahnya Sayyidah Maimunah. Wa hiya khalatuhu, bibinya, mahram bibinya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas bercerita, fattaja'tu, kemudian aku berbaring, fi ardil wisadati, ada bantal begitu, bantal lebar begitu pasar, ada lebar dan panjang. Fattaja'tu, aku berbaring, fi ardil wisadati, di lebarnya, anggap saja ini bantal, aku di lebarnya. Wattaja'a Rasulullah, dan Rasulullah berbaringnya adalah fituliha, di lebarnya, di panjangnya. Ada bantal panjang dan lebar, aku di lebarnya, Rasul di panjangnya. Dan nanti dalam riwayat ini dijelaskan Sayyidah Maimunah di sampingnya lagi. Jadi satu bantal dipakai baring-baring bertiga. Ini keponakannya Sayyidina Abdul Mas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, baginda Nabi, kemudian Sayyidah Maimunah. Fanama Rasulullah, dan Rasulullah tertidur. Dalam riwayat lain itu Sayyidina Abdullah bin Abbas itu sebagai anak-anak muda, anak-anak yang itu sebetulnya penasaran, pengen tahu gimana sih bangun malamnya Rasulullah. Maka minta izin ke bibinya, Bi, boleh saya nginep malam ini di rumah? Oke. Kenapa? Saya pengen tahu. Nanti tolong bangun ya. Kalau sudah Rasulullah bangun, saya pengen tahu yang dikerjakan Nabi. Dan dia minta berpesan untuk dibangunkan, akan tapi tidak dibangunkan oleh Sayyidah Maimunah karena sudah terbangun duluan. Nah, ini. Hadza idzan tasafal lailu, kalau sudah masuk pertengahan malam, nih. Au qablahu biqalilin, sebelum pertengahan malam, au ba'dahu, atau setelahnya. Malam-malam biqalilin, pertengahan malam sebelumnya atau setelahnya. Perkiraan fastaiqadha Rasulullah. Kemudian baginda Nabi terbangun. Wa ja'ala yamsahu an-nauma an wajhi, kemudian dia mengusap wajahnya, menghilangkan kantuk dari wajah beliau. Tsumma qara'a al-ashral ayat al-khawatimah, membaca 10 ayat pungkasan min surati Ali Imran. 10 dari surat Ali Imran. Ambilkan surat Ali Imran, bacaan 10 terakhir. Tsumma qama ila shannin mu'allakin, kemudian Nabi Muhammad setelah membaca pungkasan surat Ali Imran, kemudian menuju kepada shan. Shan itu wadah air, girbah yang usang, girbah, semacam girbah itu. Dimana kita tahu girbah orang Arab itu ada tempat air minum itu yang dari kulit. Jadi kulit kambing itu masih dalam bentuknya, diikat begitu. Itu air kalau sudah masuk ke wadah tersebut menjadi dingin.
Dan Nabi ternyata mengambil air dari tempat itu. Fatawaddu'a minha, kemudian ngambil wudu. Wudu dengan air seger biar giat, semangat. Fa ahsanal wudu, dengan wudu yang benar. Tsumma qama, kemudian Nabi bangun yusalli, melakukan salat. Qala Abdullah bin Abbas, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, faqumtu ila jambihi kemudian aku bangun dari sampingnya baginda Nabi. Faqumtu ila jambihi fa wada'a Rasulullah yadahu al-yumna ala ra'si. Nah ini. Jadi waktu baginda Nabi salat, qumtu ila jambihi. Aku salat di samping baginda Nabi. Fa wada'a Rasulullah yadahu al-yumna ala ra'si. Kemudian Nabi jambi, dalam riwayat lain jam sebelah kirinya. Jadi salat sebelah kirinya. Kecil banget tulis Qur'annya, enggak ada yang gede Qur'annya. Baik. Kemudian aku, kata Syekh Abdullah bin Abbas, berdiri. Jadi Nabi salat, aku berdiri. Tsumma fawada Rasulullah yadahu al-yumna, kemudian Nabi meletakkan tangan kanan beliau ala ra'si, di kepalaku. Tsumma akhadha, kemudian Nabi mengambil bi udhuni, kuping. Al-yumna, kuping kananku. Fa fatalaha, kemudian enggak sampai dipencet, ditarik. Kemudian sholat rakaataini. Jadi Nabi itu kadang-kadang kalau ada anak kecil, ya anak perhatian, disapa. Tsumma raka'ataini, lah ini. Kemudian melakukan sholat 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. 1, 2, 3, 4, 5. 2 rakaat. Qala ma'nun 6 marat, 6 kali. Berarti 2 berapa? 12. Tsumma autara, kemudian ditambah 1. Tsumma taja'a, kemudian berbaring hatta ja'ahul muadzin, sehingga ada datang muadzin faqama. Kemudian Nabi bangun, shalla raka'ataini khafifataini, salat 2 rakaat. Tsumma kharaja fa shalla subha, kemudian salat subuh. Ini yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siti Aisyah kan juga punya riwayat bahwa baginda Nabi melakukan sholat 11 rakaat witir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ada riwayat bagaimana dengan 13. Riwayat nanti ada 13. Siti Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah menambah di Ramadan dan di luar Ramadan dari 11 rakaat. Itu kan sholat baginda Nabi. Itu bukan sholat tarawih, sholat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat ini semuanya. Tapi bukan 11, tapi 13. 22 kali 3, dan 22 kali 6 adalah berapa? 12, tambah 1, 13. Bagaimana tentang 13 itu? Tentang 13 itu, duanya ditafsiri. Karena apa? Nabi juga mengajarkan kepada kita agar kita sholat karena wudu. Nabi sudah melakukan wudu. Jadi bisa jadi sholat wudu. Bisa jadi 2 rakaat adalah sholat fajar. Dan bisa jadi sholat yang lainnya. Adapun witirnya adalah dijelaskan oleh riwayat lain termasuk Siti Aisyah, banyaknya witir Nabi Muhammad adalah 11 rakaat. Jadi 11 rakaat witirnya Nabi, selebihnya adalah selain daripada witir. Jadi banyakkan witir Rasulullah adalah 11 rakaat. Ini surat Ali Imran yang dibaca oleh Nabi Muhammad, ya ini 10 akhir Ali Imran 210 dari, nggak ada yang gede Qurannya, kecil. Kenapa ngambilnya lama? Ini sama Quran mushaf aja, tidak harus mushaf di dalam, kelamaan. Mushaf yang ada di mana saja. Jadi 10 akhirnya, akhir 10 ayat Ali Imran. Coba ini akan kita bacakan pelan-pelan ya. Jadi
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, sesuai dengan keadaan mereka orang-orang beriman itu yang selalu menyebut nama Allah dalam keadaan bangun, duduk, baring, yatafakkaruna fi khalqillahi, ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabana. Itu yang dibaca Nabi sampai akhir. Ada nanti khawatim Baqarah untuk dikabul doa, itu yang biasa kita baca dalam kita amanna billahi malaikatu wa rusulina la nufarriqu baina ahadim. Itu adalah bab lain itu. Kalau kita berdoa itu ada hadis kita baca surat Al-Fatihah kemudian khawatim Baqarah menjadi sebab dikabul doa. Kalau ini lagi bangun dari tidur. Baik. Itulah yang dibaca Nabi. Nah, ini tentang bagaimana Nabi melakukan salat. Jadi riwayat tentang salat malamnya Rasulullah itu adalah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah memastikan hanya 11, tidak lebih. Witirnya. Tapi yang lainnya mungkin Nabi melakukan salat rakaat al-fajr dan salat wudu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abu Awanata an Qatadah an Zurarah ibnu Auf an Sa'ad bin Hisham an Aisyah, dari Siti Aisyah, anna Nabi sungguh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada idza lam yusalli bil laili, kalau tidak melakukan salat di tengah malam, mana'ahu min dzalikan naum, misalnya kalau tertidur, au ghalabahu ainahu, kalau Nabi sebetulnya hal yang demikian itu dibuat oleh Allah agar Nabi itu tertinggal suatu ketika. Yang mestinya beliau bangun malam, akan tapi waktu itu adalah beliau tidak bangun malam. Lalu apa yang dilakukan? Idza ghalabahu ainahu, tertidur, shalla minan nahari 12 raka'atan. Jadi Nabi melakukan salat di siang hari 12. Jadi witir yang ditinggalkan oleh Rasul di malam hari diganti di siang hari. Cuman karena di siang hari nggak ada witir, maka 11-nya digenapi jadi 12. Begitu. Maka siapapun dari kita yang misalnya lelap tidur tidak bangun malam, maka jangan ragu diqadha di siang harinya, agar kita tidak biasa meninggalkan kesunahan-kesunahan. Maka Nabi melakukan di siang hari, kalau biasanya witir 5, maka di siang hari jadi 6. Kalau witirnya 7 menjadi 8. Seperti itu. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Dan Nabi seperti itu dibuat oleh Allah seperti itu untuk dicontoh. Agar dicontoh, bukan karena malasnya Nabi. Allah buat seperti itu agar jadi tasyri', agar untuk menjadikan hukum untuk umat. Haddatsana Muhammad bin al-Ala, haddatsana Abu Usamah an Hisham yakni bin Hassan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah an Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata Abu Hurairah, idza qama ahadukum minal laili falyaftahih salatuhu bi rak'ataini khafifataini. Nah ini, jika kamu melakukan salat malam, maka hendaknya idza qama ahadukum, jika bangun salah satu dari kalian, minal laili, di malam hari, falyaftahih, hendaknya ia membuka salatahu, salatnya yang banyak itu, bi salat bi rak'ataini khafifataini, dengan dua rakaat ringan dulu. Pemanasan, barangkali kita ingin baca satu Baqarah 1 rakaat, Ali Imran 1 rakaat mungkin. Jadi muqaddimahnya apa? Salat yang ringan dulu, pemanasan. Pemanasan dulu. Raka'ataini khafifataini. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemanasan ada ya, bukan olahraga saja. Pemanasan. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas, haddatsana Ishaq bin Musa, haddatsana Ma'nun, haddatsana Malik an Abdullah bin Abi Bakar an abihi an Abdullah bin Qais bin Makhramah akhbarahu an Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala la armuqanna salatan Nabi, sungguh aku akan perhatikan, pengen tahu salatnya Nabi. Fatawassattu atabatahu fustatahu. Jadi ceritanya ada Sayyidina
Qais bin Makhramah ahbarahu an Zaid bin Khalid dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Ana qala, ada orang ini ceritanya bukan di rumah, di perjalanan. Di perjalanan. Kalau di rumah orang lain nggak bisa. Di perjalanan, ada sering Nabi perjalanan bersama para sahabat-sahabat beliau, dan sahabat beliau rindu untuk bisa mengintip amalan Nabi, subhanallah. Jadi begitulah keadaan sahabat Nabi itu, penasaran karena tahu betul Nabi bukan manusia biasa. Nabi bukan manusia biasa, diyakini bahwasanya setiap perilaku Nabi ini akan jadi petunjuk bagi semuanya. Mulai jadi ada yang pengen tahu cara makannya Rasulullah, sampai sesuatu yang sangat ya, mohon maaf kalau bagi kita seperti buang air, pengen tahu bagaimana, bukan pengen mengintip kurang ajar dengan baginda Nabi. Jadi memperhatikan kalau Nabi buang hajat seperti apa caranya, kemudian bagaimana Nabi memberitahu dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Nggak perlu. Jadi yang bukan niat sahabat Nabi sampai ceritanya ini ada orang menuduh ini Abu Hurairah laki-laki ini. Ini ada orang menuduh Abu Hurairah kok kurang ajar banget masuk ruang Nabi. Sampai yang melihat suatu ketika baginda Nabi tentang, insyaallah disebutkan nanti, kekurangan ajaran orang menilai Abu Hurairah itu. Melihat satu pekerjaan Nabi yang sebetulnya pekerjaan Nabi itu adalah memang untuk memberitahu umat bahwasanya itu adalah bukan sesuatu yang terlarang. Masalah adabnya orang buang air kecil adalah jongkok kita, supaya air kencing tidak kemana-mana. Suatu ketika di Sayyidina Abu Hurairah melihat Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri. Itu orang yang membenci Abu Hurairah mengatakan, kok fudul banget, kok pengen tahu. Dan Allah tunjukkan itu agar jadi syariat bahwasanya dalam keadaan tertentu kencing berdiri adalah diperkenankan. Biarpun adabnya adalah jongkok. Jadi yang dia bukan kemudian lihat Nabi begitu, oh enggak, tapi memang ada orang kurang ajar seperti ini. Sayyidina Abdul Ma'ad iseng banget masuk rumah keluarganya Nabi, tidur-tidur sana. Nah, ponakannya. Kemudian ini ada orang, siapa tadi? Mana? Nah, siapa tadi? Makhramah Utbah tawassatu atabatahu wa fustatahu fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini baginda Nabi Muhammad, ini orang pengen tahu di dalam perjalanannya. Perjalanan Nabi pun bagi sebagian sahabat Nabi, bagi sahabat Nabi jadikan momen untuk tahu apa sih kebiasaan Nabi di saat berada di perjalanan. Di malam harinya. Karena ini adalah bukan di rumah. Fustat itu apa? Semacam perkemahan. Bahasa ini bukan sholat di rumah. Jadi kalau memang nggak mungkin nih sahabat itu bisa bersama Nabi karena ada istri-istri baginda Nabi SAW. Fustatahu itu adalah semacam perkemahan, itu tempat Jadi kalau orang dahulu, orang Arab dan hari ini pun masih ada gaya semacam itu. Jadi di dalam perjalanan itu nanti kalau capek ya berhenti, memasang kemah, baring, tidur di situ, kemudian lakukan perjalanan lagi. Kemudian Nabi raka'ataini khafifataini, pertama dibuka dengan 2 rakaat ringan. Tsumma shalli raka'ataini tawilataini. Kemudian 2 rakaat panjang banget. Tsumma shalli raka'ataini wa huma dunallataini qablahuma. Rupanya yang paling pertama ringan dulu, kemudian panjang, dikurangi dikit. Wa huma dunallataini qablahuma. Jadi yang paling belakang semakin pendek. Tsumma raka'atain, kemudian 2 rakaat lagi. Wa huma lataini qablahuma, tuna lataini qablahuma. Yang berikutnya adalah lebih pendek dari sebelumnya. Tsumma yusalli raka'ataini tuna lataini qablahuma, begitu seterusnya. Tsumma shalli raka'ataini sampai 5 kali salat. Ini menjelaskan tadi 2-nya muqaddimah, pemanasan, ringan, khafifataini. Setelah itu salat panjang. Tsumma autara, kemudian melakukan witir. Fadzalika 13 rakaat, menjadi 13 rakaat. Nah ini lagi-lagi penjelasan ini sesuai dengan riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas dan tidak bertentangan juga dengan riwayatnya Siti Aisyah yang 11. Sebab ada apa tadi? Pemanasan 2 rakaat ringan. Salat Nabi mah panjang. Dalam riwayatnya Siti Aisyah fala tas'al an tulihinna wa husnihinna.
Jangan bertanya bagaimana panjangnya sholat Nabi dan bagusnya sholat Nabi. Dan ini semua mengukuhkan dan menjelaskan bahwasanya 11 rakaat yang dilakukan Siti Aisyah itu bukan sholat taraweh. Yang selama ini sering diangkat-angkat sholat taraweh, hujahnya adalah hadis Aisyah, hadis Siti Aisyah. Oh, bukan. Bukan sholat taraweh, itu sholat witirnya Rasulullah. Rasulullah berwitir 11 rakaat di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Hadis setelahnya insyaallah kita baca besok. Setelah ini langsung hadis nanti Siti Aisyah. Tidak di Ramadan, di luar Ramadan. Yaitu witirnya Rasulullah. Hanya perbedaan antara perawi antara 11 dan 13, yaitu ada muqaddimahnya khafifata ini tadi, baru masuk witirnya. Karena witir Nabi panjang-panjang. Seperti itu. Jadi menjadi 13. 11 witirnya 2 rakaat adalah muqaddimah di awal. Dan muqaddimah bisa saja itu adalah sholat wudhu kita. Kalau kita habis wudhu, sholat, masuk masjid, baru witir. 11 rakaat. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Mudah meniru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Lakukan ibadah-ibadah di malam hari. Ya, istiqomah, tulus, ikhlas insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan, kita sudah sampai kepada hadis dari Sayyidina dari Ishaq ibn Musa. Qala hadatsana, ini malah bab masalah ibadahnya Rasulullah. Bab ma jaa fi ibadati Rasulillah. Kita sudah sampai kepada hadis haddatsana Ishaq ibn Musa. Qala haddatsana Ma'nun. Qala haddatsana Malik an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maghburi an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu akhbarahu annahu sa'ala Aisyah. Dari Abi Salamah bin Abdurrahman, sesungguhnya annahu, beliau, akhbarahu, memberitahu, annahu, sesungguhnya, sa'ala, pernah bertanya, Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Pertanyaan adalah kaifa kanat, bagaimana keberadaan salatu Rasulillah fi Ramadhan, salatnya Rasulullah di bulan Ramadan. Yang ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah adalah salat di bulan Ramadan. Faqalat, kemudian Sayyidat Aisyah menjawab, maka Rasulullah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu liyazida, untuk menambah, fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, ala 11 rakaatan, dari 11 rakaat. Bertanya tentang ibadah di bulan Ramadan. Sayyidat Aisyah memberikan jawaban ibadah Nabi yang di Ramadan dan di luar Ramadan. Menjawab, Nabi tidak menambah di luar Ramadan dan di dalam Ramadan melebihi daripada 11 rakaat. Yusalli arba'an, salat 4 rakaat. La tas'al, jangan kau bertanya, an husnihina, tentang bagusnya salat baginda Nabi, wa tulihina, dan panjangnya. Tsumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat juga. La tas'al, jangan bertanya, an husnihinna, tentang bagusnya salatnya beliau, wa tulihinna, dan panjangnya. Tsumma yusalli 3, kemudian salat 3 rakaat. Qalat Aisyah, kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutir. Jadi kau tidur dulu sebelum berwitir. Artinya tidurmu sebelum witir. Wa qala ya Aisyah, inna ainai, wahai Aisyah, sungguh mataku itu tanami, tidur, wala yanamu qalbi, hatiku tidak tidur. Hadis ini sebagian orang mengatakan atau dijadikan hujjah untuk menentukan bilangan sholat tarawih. Yang harus kita ketahui bahwa sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan di malam-malam bulan Ramadan saja. Sholat yang dilakukan di malam-malam bulan Ramadan. Dan ini adalah dilakukan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Maka tentu ini bukan tarawih yang dimaksud. Dilakukan di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Ini termasuk bab usul hakim. Artinya ada seorang itu kalau ditanya, menjawab lebih
bermanfaat jawabannya daripada pertanyaannya. Lebih. Yas'alunaka 'anil ahillah, yang ditanya tentang bulan. Kadang mengecil, kadang kayak sabit, kadang menggede. Kenapa bulan seperti itu? Orang bertanya tentang rembulan yang mengecil dan membesar, mengecil dan membesar. Tapi jawab, kuliah, waqitul linnasi. Diberitahu yang lebih penting lagi bukan masalah mengecil dan membesar. Tapi ada waktu-waktu untuk manusia. Dalam urusan ibadah, puasa, masuk bulan, dan seterusnya. Ada yang bertanya kepada Siti Aisyah tentang sholat Nabi Muhammad di malam bulan Ramadan. Tapi Siti Aisyah beritahu, bukan saja di Ramadan. Di luar Ramadan, Nabi tidak kurang dari 11 rakaat. Artinya apa? Ya baik-baik ya, ibadahlah di luar Ramadan seperti ini, di luar Ramadan juga. Ini selain daripada yang dilakukan oleh Nabi di sholat khusus Ramadan. Jadi ini bukan bilangan tarawih Nabi Muhammad. Akan tapi dari keterangan terakhir, Siti Aisyah menyebut kau berwitir ya Rasulullah. Jadi inilah salat witir Rasulullah yang sudah disebutkan pada riwayat-riwayat sebelumnya. Nabi Muhammad melakukan salat witir rata-rata umumnya adalah 11 rakaat. Riwayat 13 adalah ditambah 2 rakaat fajar. Atau muqaddimah salat. Sebelum salat Nabi mengatakan raka'ataini khafifataini. Jadi kebanyakan salat witir baginda Nabi Muhammad adalah 11 rakaat. Itu yang dilakukan setiap malam. Jadi ini bukan sholat tarawih. Kemudian ada pun sholat di malam Ramadan yang disebut sholat tarawih. Nabi tidak ada bilangannya. 20 rakaat bukan bilangan sholat tarawihnya Rasulullah. 8 rakaat juga bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Sebab tidak ada nukil bilangan dari Nabi. Sebab Nabi hanya sholat di malam pertama. Kemudian di malam kedua. Kemudian di malam ketiga. Kemudian lihat orang banyak pada di masjid lalu Nabi tidak keluar. Itu riwayat tentang sholat malamnya Rasulullah di malam-malam bulan Ramadan. Herannya sebagian orang memaksa ini adalah sholat tarawih adalah 8 rakaat. Yang lebih adalah dianggap bid'ah sesaat. Tidak. Sholat tarawih 20 rakaat. Kalau ada orang melakukan sholat malam di bulan Ramadan 20 rakaat, 30 rakaat adalah jadi qiyamul lail yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa kok 4 madhab itu mengambil yang 20? Sama-sama 8 rakaat bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Selain witir, bukan witir. Kalau witir 11 rakaat selesai. Yang jadi masalah adalah hujjah untuk witir dijadikan hujjah untuk tarawih, seolah-olah tarawih hanya 8 rakaat. Nabi Muhammad itu menyeru, kalau kita masuk bulan Ramadan, hendaknya kita memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat. Meningkatkan. Coba, kalau 8 rakaat ini kita jadikan tarawihnya Rasulullah, berapa witir Nabi berapa? 3. Yang biasa witir di luar Ramadan 11, bagaimana masuk Ramadan tambah turun Nabi Muhammad? Bukankah Nabi yang menyeru agar kita memperbanyak ibadah? Coba dipikir. Di luar Ramadan saja witirnya 11, bagaimana masuk Ramadan turun jadi 3, lalu 8-nya jadi tarawih? Maka yang benar adalah 11 rakaat di bulan Ramadan itu tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan Siti Aisyah. Witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga dilakukan di luar Ramadan. Ada pun pembahasan masalah tarawih itu beda. 8 rakaat bukan bilangannya Rasulullah. 20 rakaat juga bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Siapapun yang melakukan sholat-sholat di malam Ramadan dengan berapa rakaat pun akan menjadi rakaat yang diterima oleh Allah insyaallah. Yang jelas 8 rakaat bukan salat tarawihnya Rasulullah karena riwayat-riwayat tentang witir. Dan juga 20 rakaat enggak ada riwayat dari Nabi 20 rakaat. Lalu kenapa ulama 4 madhab lebih mengutamakan mengambil yang 20 rakaat? Hampir 4 madhab semua mengatakan salat tarawih 20 rakaat. Selain witir mas 11. Antara 1, 3, 5, 7, 9, 11. Adapun salat tarawih diambil 20. Nah, para sahabat, para ulama mengambil 20 karena ini menjalankan sunnah Nabi. Yang pertama adalah sunnah qiyamul lail, seberapapun rakaatnya. Yang kedua adalah sunnah khulafaur rasyidin, karena yang mengadakan sampai 20 rakaat adalah zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nabi memerintahkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendaknya kau ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin.
Sayyidina Umar waktu melakukan sholat tarawih dengan dikumpulkan satu imam dengan Ubay bin Ka'ab, satu imam yang jadi imam, kelihatan marah sampai Sayyidina Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ya ini, kumpulnya orang di baik ini. Kemudian sholatnya 20 rakaat. Nah, para ulama mengambil 20 untuk mendapatkan 2 sunnah. Yang pertama sunnah baginda Nabi melakukan sholat qiyamul lail, qiyam Ramadan. Yang kedua sunnah ngikuti sahabat. Kalau orang melakukan sholat tarawih 8 rakaat mendapatkan sunnah Nabi, atau 10 rakaat sunnah Nabi. Sunnah Nabi, Nabi melakukan itu semuanya. Tapi dulu 20 adalah sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin seperti dihimbau oleh baginda Nabi SAW. Jadi masalah bilangan tidak usah repot. Hanya dihimbau kepada siapapun yang ngurusi masjid, hendaknya dia mengambil bilangan yang banyak agar memacu umat agar memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Yang kemudian yang harus pastikan bahwa 11 rakaat dalam hadis Siti Aisyah ini adalah bukan sholat tarawih, karena itu disebut adalah tentang Ramadan dan di luar Ramadan. Sementara pembicaraan tentang tarawih adalah hanya berbicara tentang ibadah di malam Ramadan. Selesai. Supaya ini kadang-kadang yang menjadikan witirnya Nabi ini tarawih, hujah tarawih ini keras sekali. Yang bijak banyak, tapi ada 1-2 yang keras selalu mengatakan yang 20 ini bid'ah dan sebagainya. Salah. Mereka yang salah malah menyalahkan. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ini sholat tarawih, sholat witirnya bagi Nabi SAW. Kemudian lanjutannya adalah witir bisa dilakukan adalah setelah tidur dan sebelum tidur. Nah, ini atanamu qabla an tutir. Nabi berwitir setelah tidur. Witir juga boleh dilakukan sebelum tidur. Bagi yang khawatir mungkin ada yang terlambat dalam tidurnya, khawatir nanti tidak bisa bangun malam, maka sebelum tidur ia sempurnakan sholat-sholat sunnahnya termasuk witirnya, selesaikan. Karena takut tidak bangun di malam hari. Alhamdulillah disempurnakan witirnya. Boleh. Atau sengaja nanti pengen bangun di tengah malam, maka tidak disempurnakan witirnya. Dia belum melakukan sholat witir, sampai dia lalap dalam tidur, terbangun, dia melakukan sholat yang lainnya, lalu dijadikan witir adalah sholat penutupnya. Boleh. Dan bagi yang sudah melakukan witir sebelum tidur, habis sholat isya kemudian tarawih, itu kalau di Ramadan. Habis sholat isya kemudian melakukan sholat ba'liyah dan yang lainnya. Kemudian melakukan witir sebelum tidur karena khawatir malamnya tidak bangun. Ternyata di tengah malam tiba-tiba dibangunkan oleh Allah. Agar mengadu kepada Allah. Jam 3 bangun lagi. Padahal sudah melakukan witir tadi sebelum tidur. Maka jawabannya adalah witir jangan diulang. La witroni fil lailah waqidah. Dia ada witir dalam satu malam. Witir hanya sekali saja. Adapun setelah itu apa? Memang Nabi bersabda ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikan penutup salat malam adalah witir, bukan berarti ini sebuah keharusan. Artinya bukan berarti salatnya sudah ditutup dengan witir, kemudian kita tidak boleh melakukan salat lagi. Ya, ini kesalahpahaman. Jadi bagi yang sudah melakukan salat witir sebelum tidur, kalau terbangun dia masih boleh melakukan salat sunnah apapun dan sebanyak-banyaknya, tapi ingat witirnya nggak perlu diulang. Karena tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Kita lanjutkan. An Ishaq bin Musa haddatsana Ma'nun haddatsana Malik bin Syihab an Urwah an Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana beliau ada yusolli salat minal laili di malam hari 11 rakaatan 11 rakaat. Yutiru minha biwahidatin, diwitiri satu, maksudnya witir selamanya satu. Jadi diwitir itu dijadikan ganjil semua, jadi ganjil. Salat muqaddimah witirnya biasa. Jadi diwitiri satu rakaat. Yang terakhir 3 rakaat bisa. Sesaat Nabi menutup witir dengan 3 rakaat. Usolli thalatan. Dan usolli thalatan dengan suri wahidatan bukan bertentangan. Sebab witir biasanya bisa, umumnya witir ada satu ujung. Kalau seandainya 3 langsung dilakukan bersama-sama dengan yang satu boleh, 2 dengan satu boleh. Tidak usah pakai tasyahud akhir supaya tidak menyerupai, tidak terpakai tasyahud awal supaya tidak menyerupai sholat maghrib. 5 rakaat langsung boleh. Boleh. Tapi ini bilangannya masih tetap dalam 11. Fa idza faragha minha, kalau sudah selesai melakukan sholat witir,
Ittaja'a, Nabi berbaring. Ala syikil aiman, mengiring ke arah kanan, miring ke kanan. Itu yang nanti ada riwayat lagi dari Sayyidina Nabi, riwayat yang sahih tentang ittija'nya Nabi adalah setelah sholat 2 rakaat fajar. Jadi setelah sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh, itu disunahkan sesaat baring dengan seperti kemarin yang dicontohkan, meletakkan kepala di atas telapak tangan dan lengan diberdirikan supaya tidak lalap dalam tidur. Dikatakan oleh mazhab kita Imam Syafi'i itu adalah sunnah. Mazhab Malik mengatakan tidak, itu kebiasaan saja, bukan sebuah kesunahan. Mazhab kita Imam Syafi'i sunnah. Sebagian membedakan sunnah bagi orang yang bangun malam dan tidak sunnah bagi orang yang tidak bangun malam. Karena riwayat Nabi melakukan bangun malam, kemudian sebelum subuh Nabi berbaring seperti ini. Jadi ada 3. Yang pertama mengatakan sunnah, yaitu mazhab kita. Yang kedua mengatakan tidak sunnah, mazhab Malik. Selebihnya adalah mengatakan bahwasanya ditafsil. Jika dia orang yang bangun malam, maka sunnah untuk baring. Karena apa? Istirahat sejenak. Pembeda antara sholat sunnah di tengah malam dengan sholat subuhnya. Kalau dia tidak bangun malam, tidak sholat malam, langsung bangun subuh, nggak pakai baring-baringan, tidur lagi namanya itu. Jadi seperti itu. Tapi madhab kita Imam Syafi'i adalah sunnah. Selagi sunnah sebisa mungkin. Sunnah. Hadatsana Ibnu Abi Umar. Qala hadatsana Ma'nun an Malik an Ibn Shihab nahwahu. Hadatsana Qutaibah an Malik an Ibn Shihab nahwahu. Hadis berikutnya. Hadatsana Hadnad qala hadatsana Abu al-Akhwas anil A'mash an Ibrahim anil Aswad an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau bercerita, kana Rasulullah, ada baginda Nabi Muhammad SAW itu yusalli salat minal laili, di malam hari, 9 rakaatin, 9 rakaat. Ini riwayat, nanti ada riwayat 7. Sehingga disimpulkan para ulama, kita sudah menerima jadi saja. Salat witir pernah Nabi melakukan 1 di saat waktu sudah keburu, takut menjelang subuh, takut subuh tiba. Autara dengan witir 1 rakaat. Dinukil 11 rakaat dan 1. Paling sedikitnya 1, paling banyak 11. Selebihnya adalah boleh mengambil witir 9 rakaat, ini riwayatnya. Ada 7 riwayat yang lain. Baik. Hadatsana Mahmud bin Khailan, hadatsana Yahya bin Adam, hadatsana Sufyan Thawri anil A'mash nahwah. Kana hadatsana Muhammad bin Muthanna, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'bah an Amri ibn Murrah an Abi Hamzah an rajulin min al-Ansari an rajulin min Bani Abs an Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman, annahu Hudzaifah bin Yaman salat ma'an Nabi, bersama Rasulullah, minal laili, di 1 malam. Qala, Sayyidina Hudzaifah bercerita, falamma dakhala fi sholati qala Allahu akbar. Saat masuk salat, Nabi Muhammad membaca Allahu akbar. Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal 'azamati. Allahu akbar, Allah maha besar, dzul, yang memiliki jabarut, jabar. Al-jabar adalah kalau menghendaki sesuatu enggak ada yang bisa menghentikannya, jabar. Al-malakut, dzul malakuti, yang memiliki segala kerajaan. Dzul malakuti, penguasa segala kerajaan, Allah. Wal jabarut, al-jabbar, kalau sudah punya kehendak nggak ada yang bisa menghalanginya. Kibriya, kabir, maha besar Allah. Sifat ini kalau dipakai manusia jadi jelek, namanya sombong. Kalau Allah maha agung, besar. Wal 'azamati, dan yang mempunyai keagungan. Ini menyanjung Allah sebetulnya. Allahu akbar. Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal 'azamati. Qala, kata Sayyidina Hudzaifah, tsumma qara al-Baqarah. Kemudian membaca surat Baqarah. Tsumma rak'a. Kemudian melakukan ruku'ahu. Rukuknya. Nahwan min qiyami, sama seperti panjang.
Panjang seperti waktu berdiri, rukuknya panjang. Berdirinya membaca surat Al-Baqarah. Rukuknya panjang. Memang beliau hobi, senang. Dijadikan hiburan bagi Nabi adalah sholat. Bahkan dalam gundah beliau minta, ya Bilal arihna bis sholati. Ya Bilal, hibur aku dengan sholat. Wa kana yaqulu, dan beliau membaca di dalam rukuknya tadi subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ingat, memanjangkan ini kisah sholat sunnah. Jangan salah. Salah faham, pengen ngamalkan hadis, dengar begini langsung sholat. Jadi imam di masjid. Pakai surat Al-Baqarah. Kemudian rukuknya panjang seperti membaca surat Al-Baqarah. Wah, ini fitnah namanya. Ini sholat sunnah pribadi dirimu. Tsumma raka'a ruku'ahu nahwan. Tsumma rafa'a ra'sahu kana qiyamu nahwan min ruku'. Kemudian berdiri yang panjang lagi. Wa kana yaqulu, dan beliau baca. Jadi bacaan doa itu banyak. Ini riwayat dari Imam Tirmidzi ini. Kalau Nabi berdiri dari rukuk, kan kita baca sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu, kan begitu. Ini ada yang lain. Li rabbil hamdu, li rabbi, bagi Tuhanku adalah alhamdu, maknanya sama. Li rabbil hamdu, li rabbil hamdu, li rabbil hamdu. Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Panjang, sepanjang membaca surat Al-Baqarah. Fakana sujudu nahwan min qiyamihi, sujudnya juga sepanjang itu juga. Wa kana yaqulu, dan beliau membaca di dalam sujudnya adalah subhana. Yang pertama subhana, maha suci Allah Rabbi, Tuhanku al-azim, yang maha agung. Kalau ini subhana, maha suci Allah Rabbi, Tuhanku al-a'la, yang maha tinggi. Subhana maha suci Rabbi, Tuhanku al-a'la, maha tinggi. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepala beliau dari sujud. Maka nama baina sajdataini, ada di antara dua sujud Nabi Muhammad nahwan minas sujudi, sama kayak lamanya sujud. Salatnya berapa jam nih? Wa kana yaqulu, kemudian beliau membaca di saat di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ini. Kemudian ini hatta qara al-Baqarah wa al-Imran wan Nisa wal Maidah wal An'am. Ini lanjutan salatnya nanti, bukan saat ini. Jadi urutan salatnya, pertama rakaat pertama apa? Kedua Ali Imran, Nisa, Maidah atau surat Al-An'am. Waduh. Syu'bah alladzi syakka fil Maidah wal An'am. Syu'bah beraku setelah Nisa itu An'am atau Maidah. Kalau Abu Isa, berkata Abu Isa, Abu Hamzata ismu Talhah bin Yazid. Beda dengan Abu Jamrata Ad-Dubai ismu Nasr bin Imran. Ada Abu Hamzata, ada Abu Jamrata. Titiknya pindah jadi orang beda. Titik tok. Hamzata, titiknya jadi za. Diambil dari za pindah ke jim. Jamrata, Abi Hamzata jadi Abi Jamrata. Kemudian hadis selanjutnya adalah Haddatsana Abu Bakar Muhammad bin Nafi al-Basri. Qala haddatsana Abdul Samad ibn Abdul Warith an Ismail bin Muslim al-Abdi an Abil Mutawakkil an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, qama Rasulullah bi ayatin minal Qur'ani lailatan. Nabi juga pernah ini agar memberitahu kepada beliau, ingin memberitahu bahwasanya membaca surat itu sunnah. Semakin panjang baik di saat sholat sunnah. Cuman jangan dianggap kalau sholat sunnah harus pakai Baqarah, nanti nggak ada yang mau sholat sunnah. Nabi memberi contoh sholat yang sangat pendek, suratnya hanya 1 ayat. Ya yang normal lah misalnya. Sholat yang ya
ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, surat. Artinya Nabi ingin memberitahu bahwasanya biarpun dengan satu ayat pun sudah boleh dan dapat pahala. Supaya tidak ngelihat silong, lihat nabinya pakai Baqarah, waduh. Enggak kira kuat, saya sudah enggak usah sholat deh. Karena yang ditawarkan adalah hanya satu yang paling mahal dan dia enggak mampu mengambilnya. Tapi setelah dikasih tahu satu ayat pun boleh. Oh ya lumayan kalau itu boleh lah. Saya itu mau. Nah itu. Nabi beri contoh. Haddatsana Mahmud bin Ghailan dari Mahmud bin Ghailan. Haddatsana Sulaiman bin Harb. Qala haddatsana Syu'bah bin Ali al-A'mash. An Abi Wa'il dari Abi Wa'il. An Abdullah bin Mas'ud. Qala Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Shalaitu lailatan ma'a Rasulillah. Aku salat lailatan di satu malam ma'a Rasulillah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal qa'iman dan Nabi tetap masih berdiri lama banget. Hatta hamamtu bi amrin su'in. Sampai aku itu punya lintasan-lintasan jelek. Tapi tidak dituruti, biasa lintasan jelek itu selalu ada bagi orang beriman pun ada. Cuman kehebatan orang beriman melawan itu. Wa ma hamamtu bihi, apa lintasan jelek di hatimu wahai Abdullah bin Mas'ud? Qala hamamtu ada lintasan jelek. Ana aq'uda, untuk aku duduk saja Nabi kelamaan berdiri. Wa ada'an Nabi, dan aku tinggal. Nah, lintasan ada. Biarpun orang seperti apapun ada lintasan. Itu kan godaan syaitan, lintasan. Kata setan, kelamaan, udah bubari aja deh, enggak usah ikut. Tapi kan dilawan sama Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini menunjukkan bagaimana sholat Nabi itu panjangnya seperti itu. Sampai orang ikuti pun. Mengikuti begini itu kadang-kadang orang mengikuti baginda Nabi karena tidak diajak oleh Nabi karena senangnya. Maka Nabi memanjangkan karena Nabi pada dasarnya sholat sendiri itu. Bukan Nabi sholat menjadi imam, tidak. Nabi sholat sendiri, ini adalah Abdullah bin Mas'ud ikut. Seperti kemarin Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mencoba sholat bersama Rasulullah. Pengen tahu sholat malamnya Rasulullah di rumahnya Sayyidah Maimunah. Yang ikut begitu saja, bukan diajak Nabi. Maka di saat itu bukan Nabi yang mengajak sebagai imam, ya bebas Nabi memanjangkan. Tapi kalau jadi imam, enggak, Nabi mengajari. Sayyidina Mu'ad bin Jabal mengimami sholat panjang banget. Nabi marah atas satakun fatanan ya Mu'ad. Kau menjadi ahli fitnah Mu'ad. Di belakang itu ada ibu-ibu yang punya anak. Nangis, mungkin ada yang punya hajat. Kalau sholat jangan lama-lama. Jangan seksa orang dengan seperti itu. Jangan seksa orang dengan kelamaan sholatmu. Kalau pengen sholat lama, sholat sendiri. Di kamarmu yang sempit kau kunci. Kau bisa berlama-lama. Rakaat pertama Baqarah. Dan seterusnya. Haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Jarir 'anil Amas nahwah. Dari Sayyidina Sufyan bin Waqi'. Masih ada banyak. Masih banyak. Tidak bisa dihabiskan malam hari ini. Sampai di sini insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Niru baginda Nabi. Paling tidak ini. Imam At-Tirmidzi menghadirkan ini itu supaya kita punya gambaran orang ahli surga saja kayak begitu ibadahnya. Ya sudah di zaman surga. Lalu bagaimana dengan kita? Mana kerinduan kita untuk bangun malam? Kita tidak bicara di Ramadan saja. Kita hidup kita bukan saja di Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Bagi perindu ridha Allah itu aneh kalau orang tidak bisa sholat bangun malam tuh. Apalagi santri. Santri gak bisa tahajudan, ya aneh, bukan santri itu. Tahajudan kok. Sudah kebiasaan, seperti kewajiban. Biarpun itu tidak wajib. Santri harus biasa dengan tahajud. Saat rindu, saat memadu kasih dengan Allah. Saat indah, harus. Adapun lamanya ibadah ya disesuaikanlah dengan kemampuannya. Niru Nabi nggak mampu kamu. Ya semampumu berapa rakaat semalam. Minimal 5 rakaat sampai 7 rakaat. Dan jangan buru-buru amat. Istiqomah di dalam qiyamul lail. Biarpun di bulan Ramadan ini. Intinya seperti itu, bukan sekedar membaca sejarah Nabi lalu diam saja. Ini untuk perbandingan bahwasanya kita ini Masya Allah belum ada apa-apanya. Dan tidak akan bisa menyamai sampai kapanpun menyamai Nabi. Tapi paling tidak kita sebagai umat itu ngikutlah, niru. Karena dengan kelemahan kita
lalu kita insyaf, rindu, Allah Maha Kasih, dikasih nanti. Bisa bersanding dengan Nabi, tapi catatannya harus rindu kita untuk meniru Nabi. Biarpun kalau meniru 100% nggak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu beribadah seperti ibadahnya Nabi, tidak bisa ada yang mampu berbuat baik seperti Nabi berbuat baik, akan tapi usaha kita yang Allah nilai. Bangun malam jangan buru-buru, yang pelan. Dan jadikan itu seperti kewajiban pada kita. Kerinduan kita untuk bangun malam, pastikan itu. Dalam rangka mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudah sampai kepada bab ibadahnya baginda Nabi. Sampai kepada hadis haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'nun, haddatsana Malik an Ibn Shihab an Sa'ib bin Yazid an al-Muttalib bin Abi Wada'ata as-Sahmi an Hafsah zaujin Nabi, dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau bercerita, karena Rasulullah ada baginda Nabi itu yusolli salat fi subhatihi qa'idaw wa yaqra'u bi surati wa yurattiluha. Yusolli fi subhatihi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan salat, dikatakan subhah itu adalah salat sunnah. Subhati salat sunnahnya qaidan. Jadi salat sunnah itu biarpun tanpa uzur boleh dilakukan dengan sunnah, tapi pahalanya separuh. Pahalanya separuh dari saat berdiri. Wa yaqra'u bisurati, membaca surat. Yurattiluha, ditartilkan, karena duduk bisa lebih lama lagi. Hatta takuna, sehingga menjadi atwala min atwali minha. Jadi ayat yang dibaca itu suratnya bukan surat panjang. Cuman karena Nabi membacanya benar-benar tartil, pelan-pelan, sehingga seolah-olah panjang yang melebihi daripada surat yang paling panjang. Ini. Jadi begitu pelan-pelan membacanya dan diresapi, dihayati oleh beliau, sehingga waktunya, durasinya, panjangnya itu seperti membaca ayat yang lebih panjang, bahkan lebih lagi. Ini menunjukkan bagaimana baginda Nabi memperpanjang dalam sholatnya. Haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, haddatsana Al-Hajjaj bin Muhammad an Ibnu Hujuraij, qala habarani Utsman bin Abi Sulaiman an Abu Salamah bin Abdurrahman akhbarahu anna Aisyah, bahwa Sayyidah Aisyah akhbaratu, memberitahu kepada Abu Salamah bin Abdurrahman, anna Nabi, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lam yamut, beliau tidak wafat. Beliau tidak wafat. Meloncat, ini yang ngasih tanda atau punya salah meloncat lagi? Siapa ini? Hah? Ente lagi. Mana yang betul? Harusnya nomor 26. Iya, meloncat. Betul. Ini terulang lagi ini, anak. Bismillah. Ya sudah, kita ulang lagi. Tandanya di sini, nak. Nah, di sini dia baca di sini. Haddatsana Sufyan bin Waqi', dari Sa'id Sufyan bin Waqi'. Haddatsana Jarir 'anil A'mash nahwahu. Haddatsana Ishaq bin Musa, ini Al-Ansari, haddatsana Ma'nun, haddatsana Malik Nabi Nadr an Nabi Salamah an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, anna Nabi, sungguh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, beliau yusalli salat jalisan, dalam keadaan duduk. Wa yaqra'u, kemudian beliau membaca wa huwa jalisun, duduk. Salat duduk, membaca suratnya juga duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi, jika tersisa dari bacaannya, qadru ma yakunu 30 wa 40 ayatan, diperkirakan 30 ayat atau 40 ayat. Qama, kemudian berdiri. Faqara'a, membaca surat lanjutannya tadi. Wa huwa qa'imun, beliau berdiri. Tsumma raka'a wa sajada, kemudian ruku' dan sujud. Tsumma shana'a fi raq'ati tsaniyati, kemudian di rakaat kedua mithla dzalika, begitu juga. Nah, ini ada cara. Jadi tidak murni berdiri, tidak murni duduk. Ada rukun-rukun pentingnya. Nabi berdiri, misalnya ruku. Pengen membaca panjang sekali baginda Nabi.
Cuman kalau berdiri semua nggak kuat. Jadi caranya Nabi mulai sholat dengan duduk juga. Karena sholat sunnah boleh dimulai dengan duduk. Mulai dengan duduk membaca Al-Fatihah kemudian surat. Setelah panjang diperkirakan tinggal 30 ayat, tinggal dikit lagi mau selesai berdiri. Berdiri boleh seperti ini karena menuju yang lebih sempurna. Berdirinya setelah berdiri rukuk seperti biasa, kemudian sujud. Setelah sujud duduk. Salat sunnah, berdirinya duduk dulu. Membaca ayat yang panjang, kemudian di saat surah hampir selesai, surahnya itu naik berdiri lagi. Ini termasuk cara yang tengah-tengah. Pertama adalah berdiri dengan panjang. Yang ketiga duduk. Murni duduk. Yang tengah-tengah adalah antara duduk dan berdiri. Karena beliau ingin mendapatkan pahala berdiri juga. Maka berdiri biarpun tidak bisa lama-lama. Seperti itu. Artinya, sebisa mungkin seperti itu. Tidak murni duduk semuanya. Ada berdirinya, khususnya di saat rukuk. Biar rukuknya sambil berdiri. Kemudian i'tidal, kemudian sujud setelah itu. Ini yang dilakukan baginda Nabi SAW. Jadi bisa kita melakukan seperti itu. Bahkan begitu sebaliknya. Berdiri lama. Tapi tidak kuat setelah itu. Dia boleh duduk. Karena pada dasarnya sholat sunnah boleh duduk. Seperti itu. Haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Hushaim, haddatsana Khalid al-Hadza, an Abdullah bin Syaqiq, qala sa'altu Aisyah, aku bertanya Sayyidah Aisyah. An sholati Rasulillah, tentang sholatnya Rasulullah. An tatawu'i, ini sholat sunatnya. Qalat, kemudian Siti Aisyah menjelaskan, kana yusolli lailan tawilan qa'ima. Allah. Nabi sholat di malam hari panjang, berdiri. Walailan tawilan, dan malam juga sholat pernah panjang qa'idan. Jadi ini makanya ulama itu langsung menyimpulkan bahwasanya, kan kita taunya di fikih kan begini, sholat wajib harus berdiri. Kalau tanpa udzur gak boleh dengan duduk. Kalau sholat sunnah biarpun tidak punya udzur boleh duduk, cuman pahalanya separuh. Langsung fikihnya begitu. Dari mana itu semua diambil dari ini? Nabi ditemukan sholat sunnah kadang berdiri, kadang duduk, menunjukkan kalau duduk juga boleh ini. Fa idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun, kalau kebetulan beliau membacanya berdiri, disempurnakan rukuk, sujudnya juga rukuknya dengan berdiri. Wa sajada, kemudian sujud wa huwa qa'imun, tentunya ini ada sujud bukan sujudnya dengan berdiri, sujud biasa. Kecuali orang yang enggak bisa sujud. Kalau sujud harus di sini. Wa idza qara'a wa huwa jalisun, maksudnya sujudnya orang berdiri bukan sujud berdiri. Sujudnya orang berdiri. Nanti waktu membacanya duduk, sujudnya orang duduk. Gimana sujudnya orang berdiri? Kalau sujudnya orang berdiri, coba. Sujudnya orang kalau sholat berdiri adalah berdiri, rukuk, i'tidal, sujud ke bawah. Jadi ini sujudnya orang berdiri. Tapi kalau sujudnya orang sholat dengan duduk, dilihat. Jika memungkinkan dia untuk sujud, dia sujud seperti biasa. Kalau tidak, maka sujudnya merunduk lebih rendah daripada rukuknya. Sajadahu wa jalisun, dia sujud dalam keadaan duduk. Nah, sujudnya duduk, bukan sujud dengan duduk, tidak. Sujudnya orang yang sholat duduk. Dikembalikan kepada caranya orang sholat duduk sempurna seperti orang sholat duduk. Rukuknya begitu, sujudnya begitu. Kemudian hadis tadi sudah dibaca. Tadi yang diceritakan baginda Nabi SAW belum wafat. Anna Nabi, kata Sayyidah Aisyah, lam yamut hatta kana aktsaru sholatihi wa wajalis. Nabi tidak wafat kecuali ditemukan oleh Siti Aisyah salat beliau banyak duduk. Jadi dia usia beliau menjelang wafat beliau, salat beliau kebanyakan dalam keadaan duduk. Pertama juga ada sakit yang beliau rasakan di akhir kehidupan beliau. Haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Ismail bin Ibrahim, haddatsana Ayyub an-Nafi' an Ibnu Umar qala, "Shallaitu ma'an Nabi", aku bersalat dengan Nabi rakaatain 2 rakaat qabla dzuhur, sebelum zuhur. Rakaatain ba'daha 2 rakaat setelahnya. Rakaatain ba'dal maghrib 2 rakaat setelah maghrib fi baiti, di rumahnya. Rakaatain ba'dal isya'i 2 rakaat setelah isya fi baiti, di rumahnya. Ini disimpulkan para ulama ahli fikih tentang salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Ada qabliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur. Ba'diyah maghrib di rumahnya. Rakaatain ba'dal isya, ba'diyah isya. Tidak disebut di sini adalah ba'diyah asyar.
tidak ada qobliyah asar, tapi nanti qobliyah asar disebutkan di riwayat lain. Adapun ba'diyah asyar memang tidak ada. Adapun qobliyah maghrib di sini tidak disebutkan, akan disebutkan dengan riwayat lain. Maka digabungkan riwayat-riwayat tadi, adanya sholat sunnah itu adalah qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Kemudian qobliyah asar, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Baik. Kana yusalli rak'atain qobliyah subuh. Kana yusalli rak'ataini ini haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Ismail bin Ibrahim, haddatsana Ayyub an Nafi' an Ibrahim an bin Umar qala haddatsani Hafsatu. Dari Sayyidah Hafsah anna Rasulullah beliau bercerita bahwasanya baginda Nabi kana yusalli rak'ataini, 2 rakaat hina yatlu'ul fajru, tatkala terbit fajar. Wa yunadil munadi, di saat itu adalah azan dikumandangkan, munadi. Qala Ayyub, perawinya Ayyub bercerita, Ayyub an-Nafi tadi. Wa urahu qala hafifataini. Aku perhatikan yang diucap ngomong, maksudnya 2 khafifataini. Urahu kau melihat itu adalah urahu, aku diperlihatkan dengan itu bahwasanya qala khafifataini. Qala khafifataini. Jadi Ayyub itu dari Nafi' an bin Umar. Qala hadatsani Hafsah. Jadi bukan mengatakan, tapi mengatakan, jadi diterangkan solatnya 2 rakaat fajar itu khafifataini. Khafifataini ringan, bukan solat yang panjang-panjang, karena sudah dekat dengan waktu solat fardu, solat qobliyah. Jadi 2 rakaat fajar ini ada yang mengatakan memang di saat terbitnya fajar disunatkan solat 2 rakaat, ini dhaif, lemah. Yang pendapat kebanyakan mengatakan bahwa yang dimana dinamakan 2 rakaat fajar adalah qobliyah subuh. Seperti sholat isyraq, kebanyakan ulama mengatakan sholat isyraq adalah sholat duha. Ada yang mengatakan sholat isyraq adalah selain sholat duha, itu lemah. Pendapat. Tapi pendapat ulama juga. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Marwan bin Muawiyah al-Fazari, an Ja'far bin Burqani, an Maimun bin Mihran, an Ibni Umar, qala hafidtu min Rasulillah, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, aku menghafal dari baginda Nabi 8 raka'atin, 8 rakaat. Yang dikukuhkan ini, salat sunnah yang dikukuhkan. Raka'ataini qabla dhuhur, wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur jangan ditinggalkan. Wa ba'daha, dan setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat ba'dal isya. Qala Ibnu Umar, Sayyidina Umar berkata, wa haddatsana Hafsah bi raka'atil ghadati. 2 rakaat ghadat ini ada mengatakan duha. Ghadat, salatul ghadat, subuh bisa. Jadi kalau dikatakan, kalau di sini rentetannya karena qabliyah, maka ini adalah salat subuh. 2 rakaat subuh. Jadi qabliyah subuh. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh 10 jadinya, bukan 4 lagi, bukan 8 lagi. Walam akun arahuma minan nabi. Jadi ini aku tidak melihat ini dari Nabi. Tambahan Hafsah itu burakatil hitati. Wa tatatni Hafsah itu burakatil ghadati. Hafsah memberitahuku ada 2 rakaat salat subuh. Walam akun arahuma minan nabi, dan aku lihat, aku perhatikan 2 rakaat bukan dari baginda Nabi. Itu yang diketahui. Di riwayat lain nanti ada qabliyah subuh. Haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf, haddatsana Bishr bin Mufaddal, Khalid al-Hadza an Abdullah bin Syaqiq, qala sa'altu Aisyah, aku bertanya Siti Aisyah an salatin Nabi, tentang salatnya Nabi. Qalat, Siti Aisyah menjawab, kana ada yusalli, baginda Nabi itu salat qabla dhuhri raka'ataini, sebelum zuhur 2 rakaat, wa ba'daha raka'ataini, setelah zuhur 2 rakaat, wa ba'dal maghribi raka'ataini, setelah maghrib 2 rakaat, wa ba'dal isya'i raka'ataini, setelah isya' 2 rakaat lainnya, wa qabla al-fajri thintaini, wa qabla al-fajri thintaini, sebelum fajar 2 rakaat. 5 salat 10 rakaat. Haddatsana Muhammad bin Muthanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq. Qala sami'tu Asim bin Damrata yaqulu, Asim berkata, sa'alna Aliyan. Kami bertanya Aliyan kepada Sayyidina Ali an salati Rasulullah, tentang salatnya Rasulullah minan nahari, di siang hari. Faqala, Imam Ali menjawab, innakum, sesungguhnya kalian, la tutikuna dzalika, enggak akan mampu niru.
Qala, maka berkatalah Asim, wa qulna man ataqa dzalika minna shalla. Siapa yang mampu? Kita ngerti Imam Ali, enggak ada yang mampu niru Nabi. Cuman saya pengen tahu saja. Faqala, Imam Ali menjawab, kana idza kanat asy-syamsu min hahuna ka hayatiha min hahuna indal 'asri. Menunjuk ke arah timur. In kanat asy-syamsu min hahuna, menyebut ke arah timur. Menyebut ke arah timur min huna, kemudian kaiha min hahuna, menyebut ke arah barat waktu asar. Maksudnya apa? Jika pagi itu matahari di tempat seperti asar matahari di waktu sore. Jadi sebelum terbenam, jadi matahari kalau asar kan agak tinggi. Pagi matahari hahuna di situ, seperti kalau sorenya di sana. Cuman Nabi bicara tentang pagi, maka ini sholat 2 rakaat. Maksudnya sholat duha gitu. Jadi sholat duha itu kan matahari persis seperti asar. Jadi waktu duha itu seperti asar cuma dibalik. Seandainya asar matahari dibalik terbitnya ya begitu jadinya, yaitu. Kemudian wa idza kanat asy-syamsu min hahuna ka hayati min hahuna inda adh-dhuhri. Nah, kalau matahari sudah nih, kalau waktu zuhur kan tergelincir. Kalau matahari yang ada di sini sebelum tergelincir matahari, seperti tergelincir waktu zuhur. Ini. Jadi kalau matahari hahuna, jadi isyarat semuanya, isyarat hadisnya. Kalau matahari ini, wa idza kana asy-syamsu min hahuna ka hayatiha, jika matahari dari arah sini seperti hayahnya matahari yang akan beredar terus. Inda dzuhri, di waktu zuhur, shalla arba'an. Jadi kalau sunnah Imam Ali menunjuk ke arah atas. Kemudian isyarat di waktu zuhur. Jadi matahari lurus kemudian ke arah hahuna, ke arah timur, ke arah matahari ke arah barat. Di sini ke arah barat, maka itu waktu zuhur. Nah, itulah salat 4 rakaat. Isyarat tentang 4 rakaat qabliyah zuhur. Tadi duha, sekarang qabliyah zuhur. Jadi qabliyah zuhur yang dikukuhkan 2, kemudian ditambah 2. Wa yusalli qabla dhuhri arba'an. Kemudian yusalli melakukan salat qabla dhuhri arba'an 4. Sebelum zuhur 4 rakaat. Wa ba'daha raka'atain, setelahnya 2 rakaat. Wa qabla al-'asri sebelum zuhur, sebelum asar 4 rakaat. Yafsil baina kulli raka'atain bitaslim, setiap 2 rakaat dengan 1 salaman. Bitaslim dengan salam. 'Alal malaikatil muqarrabin wan nabiyyin wa man ta'awwam. Taslim ini adalah nanti dijelaskan tentang salam ya. Kalau kita mau bersalam di dalam sholat itu kita salam disunnahkan. Kita kalau niat salam bukan sekedar kita ingin keluar daripada sholat, maka hendaknya kita diniati untuk salam assalamualaikum kepada para malaikat-malaikat, kepada orang-orang terkasih Allah yang ada dimanapun mereka berada. Kita salamnya seperti itu niatnya, bukan sekedar kita mengucapkan salam untuk menyelesaikan sholat kita, tidak, akan tapi kita bersalam untuk malaikat. Assalamualaikum. Para ulama memahami dari sini. Coba kalau kita waktu kita belajar fikih itu salam tuh kayak Fathul Mu'in disunnahkan kalau kita salam bukan sekedar kita keluar dari sholat, akan tapi hendaknya kita niat bersalam kepada para malaikat yang ada di kiri kanan kita. Malaikat muqarrabin wan nabiyyin wa man ta'ahum minal mu'minin wal muslimin, dan kita mengucapkan salam kepada semuanya. Biar lebih luas manfaatnya. Babu sholatid duha, bab tentang sholat duha. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Daud At-Tayalisi, haddatsana Syu'bah an Yazid Ar-Rashki. Qala sami'tu Mu'adzah. Qalat qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Siti Aisyah, akana Nabi yusalli duha? Apakah Nabi melakukan salat duha? Qalat na'am. Iya.
Nabi sholat duha 4 rakaatin wa yazidu ma syaa Allah azza wa jalla. 4 rakaat sholat duhanya Nabi. Tapi Nabi nambahnya itu Masya Allah, nggak tahu saya berapa tambahannya. Pokoknya yang saya tahu 4 rakaat dulu. Ada tambahannya, saya tidak bisa ngitung. Dan ini menunjukkan sholat duha bukan 2 saja, bukan 4 saja, ada lebihnya. Lebihnya sampai berapa? Nah, ini ada riwayat yang menjelaskan. Hadatsana Muhammad bin Muthanna qala hadatsani Hakim bin Muawiyah az-Ziyadi hadatsana Ziyad bin Ubaidillah bin Rabi' az-Ziyadi an Humaid at-Tawil an Anas bin Malik dari Sayyidina Anas. Anna Nabi baginda Nabi kana yusalli duha, beliau yusalli duha 6 rakaat, 6 rakaat. Hadatsana Muhammad bin Muthanna hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Syu'bah an Amri ibn Murrata an Abdurrahman bin Abi Laylah qala ma akhbarani ahadun annahu ra'a an-nabi yusalli duha illa Ummu Hani. Ma akhbarani, tidak ada beritahu kepadaku ahadun seorang pun annahu sesungguhnya dia ra'an Nabi, melihat Nabi yusalli duha, salat duha illa Ummu Hani. Ummu Hani saja yang cerita kalau melihat Rasulullah salat duha. Fa innaha, sesungguhnya Ummu Hani haddatsat memberitahu anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha, masuk rumahnya yaum fathi Makkah, waktu fathu Makkah. Fakhtasala, kemudian Nabi fasabbaha, kemudian Nabi membaca fasabbaha, kemudian melakukan salat sunnah. Mulai kemarin sabbaha salat sunnah. 8 rakaatin, 8 rakaat. Ma ra'aitu, aku tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diambil para fuqaha ulama, paling banyaknya salat duha 8 rakaat. Dan aku tidak melihat Nabi salatan qattu, salat sama sekali akhaffa minha, yang lebih ringan dari itu. Salat duhanya Nabi enggak panjang-panjang amat. Ghaira annahu, akan tapi pun demikian, enggak ngebut-ngebut, tapi tetap karena ada bagi Nabi itu yutimu, menyempurnakan ruku' sujud. Haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Waqi' haddatsana Kahmas Ibnu Al-Hasan an Abdullah bin Syaqiq qala qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Siti Aisyah, akana Nabi yusalli duha, apakah Nabi salat duha? Qalat la illa yaji'a min maghibihi, enggak kecuali waktu datang dari bepergian. Ini yang dilihat oleh Siti Aisyah. Maka di sini nanti ada kisah cerita bahwasanya ada riwayat lain tentang maka semua sholat sunnah itu bagi laki-laki apalagi perempuan lebih baik dilakukan di rumah, kecuali sholat duha bagi laki-laki yang subuhnya berjamaah di masjid. Nah, ini isyarat ke situ. Nabi pulang ketemu Siti Aisyah sudah enggak sholat duha lagi, karena sholatnya di mana? Di masjid. Nabi habis sholat subuh, man shallal ghadata faqa'ada fi musallahu, yadhkurullah, zikir kepada Allah hatta tatlu' asyam, sampai terbit matahari. Tsumma sholli rak'atain, benar salat 2 rakaat. Karena hu ajju hajjati wa umrati tamatain kan dari riwayat nanti insyaallah dari akhir ini. Dapat pahala haji seperti haji dan umrah. Jadi yang dilihat Siti Aisyah ini adalah, nah, Siti Aisyah melihat Nabi seolah-olah tidak pernah sholat duha. Akan tapi, lihat, bisa sholat duha, tapi ditemukan oleh Ummu Hani, ditemukan oleh yang lainnya. Berarti bisa jadi Nabi melakukan sholat di masjid, kemudian baru pulang. Haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi, haddatsana Muhammad bin Rabi'ah, an Fudaili bin Marzuq, an Atiyata, an Abi Sa'id al-Khudri, qala, beliau berkata, karena Nabi yusalli duha, Nabi juga sholat duha hatta naqul, sehingga kami mengatakan la yada'uha, hampir tidak pernah meninggalkan. Tapi wa yada'uha, dan kadang meninggalkan hatta naqul la yusalliha, Nabi tidak melakukan sholat. Nah, waktu Nabi meninggalkan itu bukan sunnah itu meninggalkan, bukan. Ada sebagian orang salah faham dan itu sudah menjadikan bahan kadang untuk mengolok orang dan sebagainya. Kalau Nabi meninggalkan dari sesuatu yang pernah dilakukan, itu menunjukkan kalau itu bukan sesuatu yang wajib. Kadang meninggalkannya Nabi itu sengaja oleh Nabi ditinggalkan agar diketahui oleh umat kalau ini tidak wajib. Bukan seperti difahami sebagian orang jadi sunnah sholat duha. Jadi waktu kita melakukan sholat duha adalah sunnah, waktu meninggalkan duha juga sunnah. Nah, ini ada. Ini orang-orang. Dan itu pendapat seperti itu disebarkan dan dianggap kan senang tidak duhaan. Jadi ya karena Nabi pernah duhaan dan pernah tidak duhaan, jadi ya bahkan dikatakan ya jangan terus-terusan, kadang-kadang harus kita bolong, sunnah bolong. Mana ada sunnah tarak itu? Sunnah meninggalkan itu. Jadi semua amalan yang pernah dilakukan Nabi kemudian Nabi meninggalkan itu menunjukkan kalau itu bukan wajib, bukan sunnahnya meninggalkan.
Ini yang sudah bisa membaca buku nanti lihat siapa yang mengatakan itu unik. Ya orang-orang itu kelompok-kelompok yang kadang-kadang gampang menyalahkan orang lain dan sebagainya ternyata punya keyakinan seperti itu. Jadi kalau Nabi pernah melakukan dan meninggalkan, itu meninggalkan termasuk sunnah. Jadi sesaat dilakukan, sesaat ditinggalkan. Ditinggalkan jadi sunnah, enggak. Tidak seperti itu. Sunnahnya tetap melakukan. Duha tetap. Cuman kenapa kok Nabi meninggalkan untuk ditunjukkan kepada umat kalau ini bukan sesuatu yang wajib seperti itu. Haddatsana Ahmad bin Mani' an Husyaimi haddatsana Ubaidah an Ibrahim an Sam bin Minjab an Qartha al-Dhabbi an Qaz'ata an Qartha an Abi Ayyub al-Ansari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Nabi yudminu, Nabi itu terus menerus 4 rakaat, 4 rakaat. Inda zawali syamsi, waktu tergelincir matahari, qabliyah duhur. Faqultu ya Rasulullah innaka tudmin hadhil 4 rakaat. Ya Rasulullah, aku perhatikan kau ini kayak kecanduan dengan 4 rakaat ini. Inda zawali syamsi, setelah waktu tergelincir matahari. Faqala, Nabi menjawablah ini. Inna abwabas sama'i tuftah. Pintu langit dibuka, maksudnya pintu bengkap bulan dibuka oleh Allah. Inda zawali syamsi, waktu tergelincir matahari. Fala turtaju, tidak akan ditutup hatta tusallal duhur, sampai duhur didirikan. Maka manfaatkan sebelum sholat duhur, sholatlah sunnah yang banyak. Karena saat itu akan dibuka pintu langit. Wa uhibbu ayyas'ada li, aku ingin akan diangkat untukku fitilka saati, di jam-jam itu. Khairun, kebaikan yang aku lakukan. Qultu, aku bertanya, kata Abu Ayyub al-Ansari, afi kullihinna qira'atun, apakah di itu ada bacaan-bacaannya? Qala na'am, ya biasa seperti salat biasa, bacaan biasa. Al fi'na taslimun, apakah pakai salam fasilun memisah antara dua rakaat dengan rakaat? Qala la, apakah antara la? Enggak. Nabi 4 rakaat, apakah pakai salam? Enggak. Nah ini kata enggak ini, apakah betul sholatnya 4 rakaat? Nanti dijelaskan. Dalam riwayat lain, sholatul laili, bahkan riwayat wan nahari mathna-mathna. Jadi kultu, ini seolah-olah menunjukkan bahwa hal fihi natasrimun, apakah ada salam fasil pemisah? Qala la, seolah-olah 4 rakaat saja. Dijelaskan para ulama enggak begitu nanti. Riwayat lain menjelaskan Nabi lakukan 2-2. Sesaat mengatakan kekuatan riwayat ini apakah bisa dipakai atau tidak. Yang penting ada simpulannya nanti bahwasanya sholat duhur yang 4 rakaat itu qabliyah duhur tetap 2-2. Akhbarani Ahmad bin Nani hadatsana Abu Muawiyah hadatsana Ubaidah an Ibrahim an Sam bin Minjab an Qaz'ata an Qartha an Abi Ayyub al-Ansari an Nabi, dari bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa sama. Hadatsana Muhammad bin Muthanna. Salat duha ya. Hadatsana Abu Dawud hadatsana Muhammad bin Muslim ibn Abi Waddah an Abdul Karim al-Jazari an Mujahid an Abdullah ibn As-Sa'ib anna Rasulullah sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an, salat 4 rakaat. Ba'da antazula syamsu, waktu matahari tergelincir. Jadi ini Imam At-Tirmidzi ini setelah cerita sholat duha ini nggak tahu, makanya pensyarah hadis yang hanya bisa mensarai saja. Sholat duha kok beloknya ke sholat qabliyah zuhur, ya sudah diterjemahkan ya. Jadi ini babnya bab sholat duha, tapi kok tiba-tiba melencengnya kok ke sholat duhur. Sebagai nafsiri ya, maksudnya duha ini kan sifatnya umum. Duha itu waktu siang mengarah pagi, mengarah siang, duha. Jadi dibawa sekali sholat qabliyah. Sebagian mengatakan itu. Sebagian mengatakan ya kemasukan. Jadi saya Imam Tirmidzi waktu nulis masuk atau bagaimana. Sudah, selagi di bukunya ada, kita syarai. Amanannya orang dulu tuh nggak dibuang. Kalau orang sekarang kan, wah ini kayaknya beda, dikeluarin aja deh. Tidak, disyarai juga. Ini bab sholat duha. Bukan sholat duha lagi, kita menjadi sholat qabliyah zuhur. Baik. Qabla dhuhri sebelum. Wa qala innaha sa'atun, itu adalah waktu tuftahu, dibuka fiha, di jam-jam tersebut abwabus sama'i, pintu langit. Fa uhibbu, aku ingin, aku senang, ayas'ada li fiha, akan diangkat li untukku fiha, di jam-jam tersebut, amalun soleh, amal soleh. Hadatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf hadatsana Umar ibn Ali al-Muqaddami an Mis'ar bin Kidami an Abi Ishaq an Asim bin Damrata an Ali annahu kana yusalli, bahwasanya Nabi Muhammad itu yusalli salat qabla dhuhri, sebelum dhuhur, 4 rakaat.
Wa dzakara, dan beliau menyebutkan an Rasulullah SAW kana yusalliha 'inda zawali. Nabi salat salat tergelincir wa yamuddu fiha. Nah, ini riwayat kemarin, riwayatnya adalah tidak dipanjangkan yang satu. Wa yamuddu fiha, ini dipanjang. Duha tidak dipanjangkan. Nah, ini dipanjangkan. Wa yamuddu fiha, dipanjangkan. Baik, ini adalah riwayat tentang salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat apa? Salat qabliyah zuhur. Adapun tentang tadi salat duha ya. Salat duha itu disebut dengan salat awwabin ya. Kalau kita nyebutnya salat awwabin dalam riwayat apa? Ma wadaba salat duha illa awwab wa huwa salatul awwabin dalam riwayat. Tidak ada yang bisa melazimi salat duha kecuali orang yang rindu tobat. Maka salat duha adalah salatul awwabina, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Dalam riwayat juga dalam Sahih Muslim, salatul awwabin, salatnya orang yang kembali kepada Allah adalah hina tarmadu al-fisalu, waktu anak kecil onta sudah mulai pemandas punggungnya. Jadi onta itu kalau diarabkan dijemur. Kalau sudah mulai panas itu berarti waktu duha, yaitu matahari sudah meninggi, itu salat duha. Jadi salat awwabin adalah salat duha. Ada yang mengatakan salat awwabin adalah antara maghrib dengan isya. Itu secara lughat sudah ketemu. Tapi secara syar'i ya ini salat awwabin. Secara bahasa awwab adalah orang kembali. Jadi salat antara maghrib dengan isya 6 rakaat adalah di mana awwabin, ya maksudnya salatnya orang yang rindu kembali kepada Allah. Tapi awwabin disebut oleh Nabi ini. Salatul awwabin ya ini salat duha. Kemudian ada lagi yang perlu ditambahkan tentang salat. Kita sudah bahas salat isyraq tadi ya. Ada tentang salat isyraq, adalah pendapat kita yang dikukuhkan salat isyraq adalah salat duha. Sesuai dengan hadisnya man shalal ghadata bi jama'atin, barang siapa salat subuh dengan berjamaah, salat ghadat bi jama'atin, faqa'ada fi musallahu, kemudian duduk di musallanya, yadhkurullaha, berzikir kepada Allah, hatta tatlul asyamsu, sampai matahari terbit, tsumma yusalli rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Naam, kana lahu ajrul hajjati wal umrati tamatani, maka dia mendapatkan pahalanya haji dan umrah sempurna. Ini adalah salat duha. Kebanyakan orang mengatakan salat duha. Cuma seperti Imam Ghazali dalam Ihya-nya, dan beberapa ulama Syafi'iyah mengatakan itu adalah salat isyraq. Waktu matahari terbit itu disunatkan salat isyraq. Nah, ada 3 begini. Pertama adalah mengatakan yang dikukuhkan salat duha adalah salat isyraq. 1. Pendapat yang kedua adalah salat isyraq adalah bidah. Salat isyraq adalah bukan salat duha. Cuman pendapat yang mengatakan salat isyraq bukan salat duha ini terbagi 2. Yang mengatakan salat duha, salat isyraq bukan salat duha terbagi 2. Terbagi 2 dalam sisi waktunya. Yang pertama yang kuat, salat isyraq bukan salat duha, tapi waktunya adalah sama dengan waktu duha. Bukan waktu terbit matahari, ditunggu sesaat baru namanya salat isyraq. Pendapat yang kedua yang mengatakan isyraq bukan duha adalah waktu terbit matahari, waktu telah melakukan salat 2 rakaat salat isyraq. Jadi ada 3 pendapat di sini. Yang dikukuhkan yang kuat adalah salat isyraq, salat duha. Tapi kalau ada yang mengatakan salat isyraq bukan salat duha, silakan, lebih banyak salatnya, lebih bagus setelah salat isyraq baru salat duha. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.